kembali lagi bersama saya, Tutu Mendastari, atau kalian panggil saya dengan Miss Mai. Nah, sekarang kita kembali lagi di pelajaran fisika. Nah, di kelas 11 ini, kita akan belajar tentang elastisitas sebuah benda. Kayak elastisitas sebuah benda itu apa? Nanti akan kita pelajari. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu biar semuanya berjalan lancar dan ilmu yang saya berikan ke kalian bisa kalian serap dengan baik, terus kalian bisa ingat. Oke, ya teman-teman, sebelum kita mulai mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan mulai belajar nih tentang si elastisitas. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kalian tuh apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan atau siswa diharapkan kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kedua itu memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang benda elastis atau pegas. Di benda elastis di sini kita lebih fokus ke pegas. Terus memformulasikan ketetapan pegas dan susunan pegas. Oke, next. Nah, pertama kita harus tahu dulu sifat elastis itu apa sih? Kenapa dia dibilang elastis? Oke, secara gambaran gambaran kasarnya kalian pasti udah tahu elastisitas itu apa nih. Sekarang saya punya benda-benda. Kalian lihat ya, mana yang elastis, mana yang enggak. Oke, pertama saya punya timbangan atau neraca. Dia benda elastis atau enggak? Ya, dia benda elastis. Sebenarnya kalau timbangannya sendiri itu dia nggak elastis, tapi kalau per yang di dalamnya, per yang di sininya itu dia elastis. Nih yang di sini. Atau jarumnya ini dia elastis. Kenapa? Karena pada saat dikasih beban, jarumnya ini akan menunjukkan berapa berat beban itu. Tapi pada saat bendanya dilepas atau diangkat, dia akan kembali ke titik nol. Oke, next. Abis itu ada ini slime. Yang dulunya pernah terkenal itu adalah slime. Slime itu bisa dibilang elastis juga enggak, karena kalau kita pegang slime itu, ya dia akan berubah bentuk. Terus pada saat kita lepas lagi, si slime itu akan kembali ke bentuknya semula, gitu. Terus apa lagi ya? Oh, tanah liat. Tanah liat itu benda elastis atau enggak? Tanah liat itu bisa dibentuk-bentuk, tapi apakah dia elastis atau enggak? Si tanah liat ini termaksud benda yang bukan elastis. Oke, awalnya dia emang elastis, tapi dia akan mengeras menjadi tidak elastis. Gitu. Bisa kita bentuk, bisa kita rubah-rubah jadi apa? Jadi asbak, jadi gelas, atau jadi patung-patung. Semua bisa kita buat. Tapi pada saat sudah mengeras, si tanah liat ini udah tidak elastis lagi. Karena udah nggak bisa kita ubah bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya ada ketapel. Zaman dulu, saya nggak tahu ya zaman kalian tuh masih ada atau enggak. Nah, zaman saya kecil, saya tuh sering banget yang namanya main ketapel. Baik buat perang-perangan kan, dilemparin pakai peluru kertas, atau untuk mencuri mangga tetangga. Itu hobi saya dulu waktu kecil, pakai ketapel ini. Terus, ya bisa main, ketapel di zaman sekarang itu Angry Bird. Ya kan, ada pernah tuh game Angry Bird, ya kan. Nah, dia tuh sistemnya pakai ketapel, ditarik terus nanti dia ngelepas swing gitu. Itu pakai prinsip si ketapel itu. Nah, terus ada lagi yang namanya plastisin atau lilin mainan. Adik-adik kalian yang masih kecil pasti sering banget yang namanya main plastisin ini. Warna-warni bisa dibentuk-bentuk. Nah, si plastisin ini dia sama seperti tanah liat itu. Bisa kita bentuk, tapi kalau udah mengeras, dia nggak bisa kita bentuk lagi. Atau udah kita diamkan lama, dia nggak akan bisa kita bentuk lagi. Ya. Jadi dia termasuk elastis atau enggak? Jawab sendiri. Benda-benda, mana yang elastis, mana yang enggak. Saya harap kalian tuh udah punya gambaran, oh ternyata sifat elastis itu seperti ini. Oh ternyata benda yang bukan elastis seperti ini. Nah sekarang, elastisitas itu apa? Plastis itu apa? Ya, sebelum kita masuk ke rumus-rumusan yang banyak itu, ya, yang namanya fisika, pasti selalu ada dengan rumus. Kalau bukan dengan rumus itu, bukan fisika. Apa itu elastisitas? Apa itu plastis? Nah, elastisitas adalah sifat benda yang dapat berubah kembali ke bentuk awal setelah
gaya luar atau gaya yang diberikan itu dihilangkan. Jadi suatu benda nih yang dikatakan elastis itu adalah pada saat suatu benda diberi gaya, mau kita bentuk-bentuk, mau kita tonjok-tonjok, mau kita tarik-tarik, itu yang penting diberi gaya, oke. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang kita berikan itu kita lepas. Jadi kita misalkan ada sebuah per lah yang contoh lebih itunya. Per kita tarik dia akan merenggang, ya kan? Nah, pada saat itu adalah pada saat kita berikan gaya luar. Nah, pada saat gaya luarnya itu kita lepas, per itu akan kembali ke bentuk awalnya seperti apa, gitu ya. Nah, plastis itu adalah kebalikannya. Plastis itu adalah sebuah benda meskipun kita beri gaya ataupun setelah kita beri gaya terus gaya luarnya itu kita lepas atau dilepaskan dari gaya luar. Nah, benda yang plastis itu dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi tetap aja seperti itu. Kayak contohnya kita bikin tanah liat tadi. Kayak kita bentuk, ya kan? Habis itu udah dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Terus contoh elastisitas apa lagi yang lain? Yang mainan si Ria Ricis, yaitu squishy. Ya, squishy. Squishy itu elastis atau enggak? Squishy itu bisa dibilang elastis karena kita remas, dia akan menyusut, terus pada saat kita lepas dia akan kembali ke bentuknya semula. So next, itu elastis dan plastis. Jadi kalian udah bisa bedain ya, mana benda elastis, mana yang benda plastis. Nah, di si elastisitas ini kita kenal yang namanya tegangan. Yang pertama kita kenal yang namanya tegangan. Jadi tegangan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda. Contoh kalian bisa praktekin di rumah, karet, kalian tarik, itu pasti akan berubah panjang kan, panjangnya akan berubah kan. Nah, si yang karet ini, yang kalian tarik ini, itu ada yang namanya tegangan. Di mananya, kalian lihat gambarnya ya. Ini misalkan sebuah benda awal, kondisi awal, oke. Pada saat kondisi awal, si benda itu akan diam, oke. Kita beri gaya, kita tarik ke kiri, kita tarik ke kanan. Nah, ini sebenarnya bendanya ini kan menyatu ya. Menyatu tapi dia bertambah panjang. Oke. Dia menyatu tapi dia bertambah panjang. Nah, bertambah panjang gini kan. Nah, daerah ini dia adalah tegangan. Tegangan ya, dia adalah tegangan. Kenapa dibilang tegangan? Yaitu karena itu adalah besarnya gaya ya, besarnya gaya di suatu permukaan. Jadi ini sebuah permukaan benda. Terus di sini benda itu ditarik, terus ini tadi, ini yang disebut namanya tegangan. Nah, rumus tegangan itu adalah, ini dia dibacanya mirip seperti torsi, tapi kita bacanya stres aja. Bukan maksudnya sifat stres, tapi ini adalah tegangan, oke? Tegangan sama dengan perbandingan antara besarnya gaya per satuan luas. Oke, jadi gaya per satuan luas. Jadi si tegangan atau stres sama dengan F per A. Oke. Tegangan ini satuannya apa? Satuannya kita lihat dari rumusnya. Kita lihat dari rumusnya. Rumus si F ini. F itu kan gaya. Nah, si gaya itu dia satuannya apa? Oh, Newton. Oke, Newton itu si A. A itu apa? A itu satuannya adalah luas. Luas berarti kita ambil meter kuadrat. Nah, berarti satuan dari si tegangan itu apa? Berarti Newton per meter kuadrat. Seperti itu ya. Nah, itu adalah si tegangan. Terus, habis tegangan ada lagi yang namanya regangan. Oke, regangan itu adalah merenggang. Oke, saya tahu kalian pasti udah kebayang nih, regangan. Oh, regangan ternyata ini. Nah, jadi regangan itu adalah pertambahan panjang atau ukuran akhir setelah diberi gaya. Ya, jadi ini ada sebuah benda nih, benda elastis pasti ya, sebuah benda. Nah, dia tuh panjang mula-mulanya itu adalah L0. Setelah diberi gaya atau ditarik, dia akan bertambah panjang. Seperti ketapel deh, kalian bayangin ketapel. Terus talinya tuh ditarik, nah dia kan akan bertambah panjang ya. Nah, pertambahan panjang itu ditambah dengan ukuran awal itu yang namanya regangan ya. Itu adalah pertambahan panjang yang terjadi karena pengaruh gaya. Oke. Nah, rumusnya itu adalah si E ini, di sini bukan eksponen tapi E. Nih ya, saya kasih tahu, sering banget saya kasih tahu ke kalian.
fisika itu banyak simbol-simbol, ya kan? Banyak banget simbol-simbol yang sama. Simbol itu nggak ngaruh, tergantung asalkan kalian tuh paham maksudnya tuh apa, dia menunjukkan apa gitu. Kayak misalkan panjang. Oke. Panjang itu ada yang pakai L kecil, ada yang pakai L besar, ada juga yang pakai S, ada yang pakai X, pakai R. Banyak, terserah kalian mau bikin lambang itu seperti apa, simbol itu seperti apa, tapi jangan pernah merubah simbol-simbol yang sudah ditetapkan. Contohnya kayak kecepatan. Kecepatan itu V kecil, ya udah V kecil aja. Suhu itu adalah T besar, ya udah T besar aja. Waktu itu adalah T kecil, ya udah tetap T kecil. Jadi untuk beberapa besaran yang bisa kalian ganti, boleh diganti, tapi untuk yang tidak, jangan pernah mengubah, karena itu akan merubah maksudnya, oke? Merubah tujuannya itu apa gitu. Jadi ini bisa kita pakai E sama dengan atau regangan, strain ya. Yang tadi tegangan itu ada stres, makanya orang kalau stres tuh tegang, otaknya tuh tegang. Ingat aja gitu aja ingatnya. Oke, kalau si stres berarti itu adalah si tegangan. Kalau orang tegang berarti orang itu stres. Jadi kalian jangan tegang biar kalian jangan stres. Oke, jadi si regangan itu si E sama dengan perubahan panjang, kayak perubahan panjang per L0. L0 itu dia adalah panjang mula-mula. Berarti perubahan panjang itu yang mana dihitungnya? Apakah panjang semuanya? Enggak. Kalian lihat gambarnya. Mula-mula di sini. Ini adalah si L0-nya. Kayak sampai sini tuh L0. Terus setelah diberi gaya dia bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang itulah dia adalah si delta L. Nah, si regangan ini dia nggak punya satuan. Kenapa? Karena delta L itu kan panjang, ya kan? Satuannya apa? Meter. Terus L0 ini apa? Satuannya meter juga, karena dia panjang mula-mula. M per M sama dengan 1. Jadi dia nggak punya satuan. Jadi khusus untuk regangan nggak usah pakai satuan, nggak apa-apa, karena ya emang dia nggak punya satuan. Itu tadi tegangan sama regangan. Nah, sekarang mereka mempunyai sebuah hubungan antara si tegangan dengan regangan. Hubungannya apa? Kita lihat. Nah, hubungan mereka itu kita gambarkan dengan grafik. Nih, di di antara hubungan si regangan dengan tegangan ini ada konsep cinta di dalamnya. Konsep cinta di dalamnya itu gimana? Kita ke topiknya dulu ya. Kita ke fokus ke pembelajarannya dulu. Nah, jadi kalau si hubungan dari si regangan dan tegangan itu adalah di mana dari si titik nol ini, dari keadaan mula-mula, keadaan awal, dari keadaan awal dia diberi gaya, diberi gaya terus gaya semakin panjang. Jadi karet ditarik terus sampai putus. Itu tuh seperti ini kalau dibentuk dalam grafik. Nah, jadi daerah ini, sebentar. Nah, jadi di daerah sini nih, dari sini sampai sini, dia itu masih elastisitas statis. Atau perubahannya tuh statis. Statis maksudnya apa? Maksudnya tuh semua bahan yang ada di benda itu dia tuh masih elastis. Jadi pertambahan panjangnya tuh masih sama. Nah, tapi setelah nyampe sini dia diberi gaya lagi, itu akan berubah. Udah nggak semua partikel lah, ibaratnya partikel di dalam benda itu mulai elastis, enggak. Di sini terus. Nah, di sini itu udah mulai ada daerah plastis, yaitu daerah di mana benda tersebut sudah sulit untuk elastis atau sulit untuk bertambah panjang, sulit untuk meregang, ya. Nah, sini. Terus, nah di sini habis daerah plastis dipaksa terus tetap diberi gaya sampai dia di titik maksimum. Di titik maksimum itu maksudnya adalah sudah nggak bisa lagi bertambah panjang atau sudah mentok sampai di situ aja elastisitasnya. Nah, tapi tetap dipaksa nih, kita tetap maksa, tetap ngasih gaya. Tetap kita kasih gaya, terus nanti dia itu akan berada di daerah necking atau daerah mulai ya ada kerusakan-kerusakan gitulah, mulai di puncak, benar-benar di puncak yang sudah mau putus. Ya, nih udah mulai kerusakan nih di sini nih. Bisa kalian lihat dari gambarnya ya. Nih mulai ada kerusakan di sini. Biasanya dia tuh emang di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita kalau narik benda itu kan dari karet tuh di tengah gini kan. Dari tengahnya itu kita apit, kita tarik gitu.
Makanya dia yang lebih putus dahulu adalah yang di tengah. Terus selanjutnya adalah daerah tegangan patah. Udah daerah necking nih, tetap kita paksa iseng, tetap kita paksa untuk tarik terus sampai akhirnya adalah patah. Nih, putus dia. Makanya kalau semua benda elastis, dia memang elastis, tapi kalau dipaksa atau diberi gaya yang melebihi kapasitasnya, itu akan putus-putus juga atau patah juga. Nah, di mana konsep cintanya, Miss? Yang tadi Miss bilang, konsep cintanya adalah awal mula orang pacaran, santai nih, gayanya masih banyak, kemana-mana pegangan tangan, kemana-mana harus diantar jemput, terus jalan-jalan kemana-mana selfie, bikin snapgram, snap WA, semuanya. Nah, lama-lama salah satu pihaknya itu mulai bosan, itu mulai ada di sini. Nah, mulai ada di sini, mulai bosan, ini apaan sih foto mulu, harus banget diumbar-umbar apa gitu kan. Udah ke tingkat kemesraannya tuh udah menurun. Oke, terus tetap salah satunya tetap bergaya, tetap banyak gaya, tetap dipaksakan sampai dia di titik maksimum kesabaran. Oke. Titik maksimum kesabaran udah nggak bisa diikutin lagi, udah mulai jenuh lah ya, ibaratnya udah mulai jenuh. Tapi karena ya cinta monyet, ya kan, cinta yang cinta kalian lah, anak-anak muda. Saya masih anak muda sih. Nah, tetap dipertahankan tuh, ternyata nggak berubah juga, tetap banyak gaya, tetap bikin snap WA, snapgram, semuanya tetap diposting lah. Kayak di TikTok sekarang, beda perbandingan siapa lebih putih dari pacarnya itu buat apa sih? Gak penting banget kan? Oke, ya, terus diberi gaya terus. Nah, sampai dia mulai kerusakan hubungan. Asik. Hubungannya udah mulai retak nih. Tapi ternyata salah satu pihak itu dia nggak paham-paham juga. Tetap bergaya, nggak peka lah ya. Seperti siapa tuh nggak peka. Tetap nggak peka, tetap banyak gaya. Sampai pada akhirnya cinta mereka akan putus. Jadi saya saranin buat kalian yang sudah mulai pacaran, ya kalian masih muda pasti akan pacaran, ya kan. Buat yang belum, sabar aja ya. Oke, untuk yang pacaran jangan pernah banyak gaya. Kalau kalian banyak gaya, kalian akan putus. Belajarlah dari konsep hubungan si regangan dengan tegangan. Oke, jadi fisika tuh bukan cuma rumus doang. Kalau kalian aplikasiin tuh masih bisa dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh masih banyak. Nah itu, ingat yang tadi. Oke, nah di sini ada yang namanya daerah modulus yang. Modulus yang itu apa? Apakah modulus muda? Yang itu kan muda, tapi bukan. Oke, kita pelajari sih modulus yang itu. Modulus yang atau modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Kayak tadi saya bilang, di tingkat ini si benda ini masih elastis, tapi lama-lama dia akan menjadi plastis. Atau dia tingkat elastisitasnya tuh berkurang atau bahkan sampai hilang. Nah, menggambarkan tingkat elastisitas bahan itu adalah modulus elastisitas. Nah, rumusnya adalah si E atau modulus yang, modulus elastisitas sama dengan F per A dikali sama L0 per delta L. Kalian kalau sadar nih ya, si ini mana dia? Si ini nih F per A ini itu adalah konsep dari si tegangan. Cek ke belakang. F per A, oke, berarti si F per A itu sama dengan si adalah si tegangan. Oke, adalah si tegangan. Nah, terus balik lagi. Oke, nah L0 per delta L itu adalah si regangan tapi kebalikannya. Berarti bisa kita bilang atau bisa kita rumuskan bahwa E modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Ya, tegangan per regangan. Jadi bisa pakai konsep itu. Nah, jadi rumus fisika itu sebenarnya cuma satu, cuma diputer-puter jadinya banyak. Tapi asal kalian kalian tahu bahwa modulus elastisitas itu adalah tegangan per regangan. Jadi gini, harus dibalik, harus ini, harus itu gitu. Jadi intinya kalian tuh paham konsep utamanya atau konsep umumnya, konsep pastinya. Oke, terus si modulus elastisitas setiap benda itu berbeda-beda. Biasanya untuk di soal pasti diketahui. Tenang aja, kalian nggak akan saya suruh hafal seperti di
momen inersia. Kalau momen inersia kan emang ada beberapa yang harus kalian hafal. Tapi kalau untuk di modulus yang enggak. Di soal pasti selalu diketahui. Misalkan suatu benda bla 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 bla. Baja mempunyai modulus yang sekian. Berapakah pertambahan panjangnya? Itu pasti selalu diketahui. Nggak pernah nggak diketahui. Kalau nggak diketahui, itu salah soal. Pasti diketahui. Tuh. Terus, nah, ini ada contoh soal ya. Yuk, kita baca, kita coba. Oke, sebuah bahan digunakan untuk membuat jembatan gantung. Memiliki modulus yang berarti dia modulus yangnya selalu diketahui. Oke, diketahui ditanya, kita tulis. Diketahui E itu sama dengan modulus yang itu berarti E besar ya. Oke. Modulus yang itu adalah si E besar. E besar itu berapa? 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk menahan berat jembatan digunakan beberapa buah batang baja berbentuk silinder yang masing-masingnya mempunyai luas penampang itu adalah 8 cm kuadrat. Berarti dia luas penampang. Oke, dia udah bukan bilang sisi, tapi udah luas penampang. Berarti itu adalah si A. Oke, luas penampangnya berapa? 8 cm kuadrat. Ini belum masuk ke dalam satuan internasional atau besaran pokok. Nah, sekarang kita ubah dulu yuk. Dari sentimeter ke meter naik berapa? Ayo. Benar, naik 2. Nah, karena di sini ada kuadrat, berarti kalau naik itu dibagi, berarti adalah 8. Kita bagi sama, karena kuadrat tambah nolnya 2 lagi. Nah, susah Miss bentuknya. Kita notasikan ke notasi ilmiah. Jadi 8 dikali 10, karena dia dibagi, jadinya pangkat minus. Hitung berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti dia pangkat min 4 meter. Nah, sekarang diketahui bahwa panjangnya adalah 50 cm. Berarti itu adalah panjang mula-mula. Oke. Panjang mula-mula itu adalah L0. L0-nya sama dengan 50 cm. Yuk, langsung kita notasikan ke si meter. Berarti dari sentimeter ke meter berarti dia adalah naik 2. Karena dia nggak ada kuadratnya berarti dia dibagi 100. 50 dibagi 100 sama dengan 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Ya kan? Oke, terus ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, berarti gaya itu adalah besarnya satuannya F. Oke, lambangnya adalah F. Dia adalah 4 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nah, yang pertama yang kita cari adalah si tegangan masing-masing baja. Oke, tegangan tadi rumusnya apa? Tegangan rumusnya adalah sama dengan F per A. Oke, good. F-nya berapa? F-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 4. A-nya berapa? Luasnya adalah 8 dikali 10 pangkat min 4. Oke, ada pangkat. Miss, susah banget sih Miss ngitungnya. Nggak susah, ini gampang. Oke, kita coret dulu. 4 coret sama 8. Ini sisa 1, ini sisa 2. Oke, berarti setengah. Setengah kalau kita desimalkan menjadi 0,5. Oke, 0,5 kali 10. Ingat, pembagian pecahan atau pembagian pangkat, kalau dia pangkatnya minus, naik ke atas jadi kali, pangkatnya berubah jadi lawannya. Oke, kalau pembagian pangkat, yang bawah naik ke atas dengan pangkatnya diubah menjadi lawannya. Oke, berarti ini naik ke atas kita jadi kali, pangkatnya kita ubah, yang tadinya minus jadinya positif. Oke, kali 10 pangkat. Berarti dia kalau pangkat dikaliin berarti pangkatnya kita tambah 4 ditambah 4 sama dengan 0,5 dikali sama 10 pangkat 8.
Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Oke, nah sekarang pertambahan panjangnya. Nah, pertambahan panjang di sini kamu pakai si modulus elastisitas. Oke. Si modulus elastisitas di mana E sama dengan F per A dikali sama delta L per L0. Nah, L0-nya dapat nih. Oke. Si tegangannya udah dapat 5 kali 10 pangkat min 8, ya kan? Nah, dia udah tinggal masukin modusnya udah ada. Berarti si E ini adalah 2 kali 10 pangkat 11 sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 8 dikali delta L per L0. Nah, kalian hitung sendiri, nanti pada saat Vicon akan saya tanyakan berapa jawabannya. Oke? Sip, lanjut. Nah, hukum Hooke. Hukum Hooke ini kalian kan udah belajar yang namanya gelombang gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana itu dia hampir sama seperti hukum Hooke. Nah, di hukum Hooke ini kita pelajari yang namanya pegas. Buat apa sih, Miss, pegas dihitung-hitung? Buat sesuatu hal pasti akan berguna. Oke. Nah, hukum Hooke itu adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas benda yang diberi sebuah gaya. Contohnya adalah pegas. Kenapa pegas? Kenapa nggak yang lainnya? Ketapel kan elastis juga, Miss. Tapi kenapa kita pakainya pegas? Karena ketapel nggak bisa dihitung, sedangkan pegas bisa dihitung. Oke. Nah, jadi si hukum Hooke itu dia tuh pegas. Oke. Tadi adalah hukum Hooke adalah ketentuan mengenai gaya yang terjadi karena adanya karena sifat elastisitas benda atau pegas. Nah, ini awal mula pegas punya panjang yang namanya ini kita anggap L0. Oke, panjang mula-mula L0. Nah, terus diberi gaya nih, diberi gaya atau ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah dia panjangnya jadi berbeda. Nah, selisih antara panjang akhir dengan panjang mula-mula itu adalah delta X. Oke, ini juga menjadi si L. Nah, hukum Hooke ini dia, si pegas ini dia punya yang namanya ketetapan atau konstanta. Ya, konstanta itu adalah si K ini, konstanta pegas. Nah, konstanta pegas itu dia sebenarnya nggak ada nilainya, kecuali di soal nanti diketahui konstanta pegas sekian kali 10 pangkat sekian, atau konstanta pegasnya misalkan 5 gitu ya. Nah, jadi konstanta, dia dibilang konstanta tapi nilainya tuh nggak tetap. Kayak misalkan gravitasi bumi itu kan konstan ya, atau besarnya tuh itu aja segitu, antara 0,8 ataupun 10. Tapi kalau konstanta si ketetapan pegas ini dia berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena bisa aja dari bahan yang berbeda, bisa aja ukuran atau ketebalannya berbeda-beda gitu. Makanya dia dibilang konstanta tapi dia tuh nggak ada ketetapan pastinya ya. Nah, rumus hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali delta X. Kalau di gerak harmonis, ingat lagi materi gerak harmonis, dia ada rumus kayak gini tapi dia ada minusnya. Ya, ada minusnya. Tapi kenapa di hukum Hooke nggak ada minusnya? Karena gerak harmonik itu adalah kembali, ya kan? Dari ditarik benda, terus nanti dia naik, turun. Nah, itu makanya ada minusnya. Kalau di hukum Hooke enggak. Kalau hukum Hooke hanya satu arah aja. Jadi udah ditarik, ya udah yang dihitung itu. Kalau gerak harmonis kan enggak. Kalau gerak harmonik itu turun, naik itu yang dihitung. Nah, bedanya itu minus sama plusnya. Cuma itu aja bedanya. Next, jadi itu hukum Hooke ini hanya berlaku di pegas aja, bentuk pegas, di mana si F itu adalah gayanya atau berat benda, ya kalau dia digantungin sama benda. Nah, si delta X ini adalah pertambahan panjangnya dari panjang awal, panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Nah, biasanya kalau di soal itu yang ditanya antara ketetapan pegas atau konstanta pegas dan si delta X itu. Selanjutnya ada susunan pegas. Susunan pegas ini dia sebenarnya ada dua, yaitu adalah susunan pegas antara si susunan seri, ada lagi susunan yang namanya susunan paralel, dan ada lagi yang ketiga itu adalah gabungan dari si seri dan si paralel, yaitu adalah
dia disebut dengan susunan pegas gabungan. Kok sama sih Miss kayak rangkaian listrik? Iya sama, tapi dia perhitungannya beda. Nah, pertama kita lihat si seri. Seri itu ada seri, ada paralel, ya kan? Nah, kalau si seri dia bentuknya gini, dia menyatu. Nah, karena dia menyatu, maka besar gaya si F1 atau besar gaya yang diterima oleh per 1 atau pegas 1 sama dengan besar gaya pada si per 2 dan sama dengan besar gaya pada si gayanya itu. Tuh. Ya kan? Nah, jadi dia didapat F sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, terus gimana konstantanya? Konstantanya mereka pasti akan berbeda. Oke, nah kita lihat dari sini. Ini adalah rumusnya. Kalau seri dia harus per. Oke, ini harus kalian ingat bahwa misalkan ini kan rumusnya kan 1 per KS sama dengan sigma atau jumlah dari si pegasnya itu ada berapa. Kalau misalkan ada 2 berarti 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, nanti nilai KS-nya itu, oke, gini, kita masukin ke angka aja misalkan ya. Misalkan K1 itu adalah 3. Nah, K2 itu adalah 6. Berarti berapa konstanta pengganti dari si seri tersebut? Berarti dia adalah 1 per KS atau konstanta seri sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6, ya kan? Oke, jadi sama dengan 2 ditambah 1 per 6. Sama dengan berapa? 3 per 6. Oke, nah berarti konstanta penggantinya 3 per 6. Salah. Itu salah banget. Kenapa? Karena dia di sini kan 1 per konstanta S. Atau konstanta seri sama dengan 3 per 6. Berarti si KS itu berapa? Nah, ininya tuh kita balik. Jadi si KS sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2. Itu. Jadi ingat ya, jadi kalau si seri itu konstanta penggantinya hasilnya harus kita balik. Yang tadinya di atas kita balik jadi di bawah gitu. Karena di sini kan awalnya itu kan adalah 1 per KS, sedangkan yang kita mau tahu nilainya adalah si KS-nya aja, gitu ya. Kalau kalian nggak ngerti, mulai dicatat ya, di menit berapa kalian nggak paham, Miss-nya ngomong apa di menit sekian, nggak ngerti, Miss coba diulang lagi, nanti kalian tanyain aja pada saat vidcon, oke? Nah, si paralel itu lebih gampang rumusnya, dia tuh tinggal dijumlahin aja, jadi konstanta 1, nanti dijumlahin sama si konstanta 2, si konstanta 1 ini dijumlahin sama si konstanta 2. Oke, itu adalah si konstanta pengganti paralel. Nah, terus untuk untuk besar gayanya itu adalah keduanya dijumlahin. Jadi besar gaya si F ini adalah gaya di per 1 atau pegas 1 ditambah sama gaya di pegas 2. Seperti itu ya. Oke. Next, ada susunan seri dan paralel. Nah, terus susunan gabungan tuh gimana, Miss? Ribet banget sih, Miss. Bentuknya tuh ada banyak banget. Pertama kita satu-satu kita kerjain, oke. Dia bentuknya kayak gini. Kita bisa ubah yang ini, nih. Yang ini menjadi kita paralelin dulu. Oke, kita paralelin dulu. Oke, gini. Langsung kita masuk ke soal aja ya. Kita misalkan ini adalah konstanta K1, oke? Ini misalkan K1. Terus ini adalah K2. Terus ini adalah K3. Dan ini K4. K5. Terus di sini adalah K6, ya kan? Nah, di situ ini tuh ya kita paralelin dulu. Oke, kita kerjain satu-satu. Kita paralelin dulu, berarti ini adalah KP1. Oke. Nih, di sini ya. KP1 sama dengan tadi konstanta pengganti pada susunan paralel itu diapain? Ditambahin satu-satu, Miss. Oke, pintar. Berarti dia K2 ditambah dengan K3 ditambah dengan K4. Ya, kita bikin aja lah hasilnya jadinya KP1. Oke, ini dapat nih KP1. Nah, terus bawahnya ini, yang bawah ini kita paralelin lagi. Jadi kita kerjain satu-satu. Ini kita paralelin lagi. Nah, berarti KP2
Ya, KP2 sama dengan K5 ditambah sama K6. Dapatlah ini si KP2. Nah, terus dia kan udah berubah nih bentuknya jadi begini. Nih, ini tadi si K1. Oke, terus ini adalah si KP1. Nah, udah nyatu kan? Terus dia ini adalah bawahnya dari si KP2. Oke, nah udah dapet nih kita nih KP1 dan KP2. Nah, sekarang bentuk pegasnya udah nggak kayak gini lagi. Susunan pegasnya nggak kayak gini lagi. Terus kayak gimana, Miss? Oke, kita gambar satu-satu ya. Oke, pertama ini untuk si KP1, bukan, ini untuk si K1. Oke, kita gambar pegasnya. Oke, anggap aja gambar pegasnya bagus, dah. Terus ini adalah si KP1, ya kan? Si KP1. Oke. Ya, anggap gambar pegasnya cantik. Terus ada si KP2. Kita bikin lagi pegasnya. Nah, terus di sini ada si beban. Oke, ini tadi adalah si K1. Ini adalah si KP1 dan ini adalah si KP2. Dia udah berubah jadi kayak gini, berarti dia udah dalam bentuk susunan apa? Susunan seri. Oke, berarti 1 per KS atau konstantase pengganti seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per KP1 ditambah sama 1 per KP2. Jadi konstanta penggantinya kita misalkan nanti dapatlah ya, misalkan nih ya, misalkan dapatlah 3 per KP3 misalkan. Nah, berarti 1 per KS sama dengan dapat 3 per KP3. Nah, berarti KS-nya berapa? KS sama dengan ini kita balik jadi KP3 per 3. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya harus selalu kalian balik ya. Jangan sampai keliru, harus kalian balik. Oke. Next. Nah, ini adalah tugas buat kalian ya. Nah, ini kalian kerjakan. Oke, kalian coret-coret, kalian kerjakan. Nah, nanti pada saat Vicon akan saya kasih tahu kapan batas pengumpulannya. Yang penting kalian kerjain dulu ya, nanti akan dikumpulkan. Nah, untuk kalian yang masih belum paham, oke, dicatat kalian mau nanya yang tentang apa. Miss di menit sekian, Miss ngomongnya kurang jelas, Miss. Miss di menit sekian coba diulang, kurang paham, Missnya kecepatan. Gak apa-apa, nanti di Vicon akan kita bahas ya. Jadi di Vicon itu kita diskusi. Saya nggak nerangin materi lagi, tapi kita diskusi gitu. Nah, ingat, untuk tugas kalian kerjakan secara lengkap. Diketahuinya dibikin jadi simbol-simbol, ditanyanya jadi simbol-simbol. Jangan nanti diketahui massa siswa 50 kg. Jadi kalian ketik tuh, massa siswa. Nih, diketahui massa siswa. Ini bukan diketahui ditanyanya anak IPA, tapi ini diketahui ditanyanya anak SD. Kalian udah SMA kan, udah kelas 11 lagi, bentar lagi mau kuliah. Kan, jadi ini nggak kayak gini. Massa itu lambangnya apa? Oh, M. Nah, M sama dengan 50 kg. Gitu, ini yang benar. Ini adalah penulisan untuk si anak IPA. Gitu ya. Terus ingat, satuannya harus satuan dari internasional atau satuan pokok. Kilogram udah pokok. Sentimeter udah pokok atau belum? Oh, belum. Berarti ini harus kalian ubah dulu ke meter. Kayak gitu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 juga sama. Newton. Oh, gaya itu besaran turunan Newton. Oke, udah benar. Terus ini 2,5 meter. Oke, udah benar dalam bentuk meter. Terus ini ada milimeter. Ubah dulu ke meter. Ini panjang tali menjadi 3 meter. Oke, itu udah jadi meter. Jadi harus kalian samakan si satuannya menjadi satuan internasional ya. Nah, itu jangan lupa kalian harus kalau mengumpulkan tugas di-upload, tulis nama kalian dan menggunakan kamera timestamp. Jadi saya tahu siapa yang mencuri foto orang, foto temennya, siapa yang benar-benar dikerjain sendiri gitu ya. Nah, sekarang materinya udah selesai. Saya harap kalian tuh bisa paham dari materi yang saya sampaikan ya. Kalau nggak paham ya bisa kalian tanyakan sama saya.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini, yang sudah belajar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, terus tetap semangat untuk belajarnya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa biar ilmunya dapat dicerna lagi dengan baik, terus dapat kalian ingat sampai kalian selesai belajar. Selesai belajar kapan? Nggak ada, tua aja masih belajar. Jadi tetap kalian ingat-ingat terus. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mempelajari materi ini. Biar kalian tetap dalam keadaan sehat, terus tetap semangat. Sampai ketemu di Vicon kita selanjutnya. Bye.